Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian sekolah Bahasa Indonesia 6 semester dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan saya akan menjelaskan di akhir kenapa saya memilih ketiga materi tersebut. Pada materi yang pertama, yaitu teks hikayat. Pengertian teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk cerita yang berasal dari Melayu klasik. Hikayat biasanya menceritakan kisah raja, bangsawan, atau tokoh sakti dengan peristiwa yang bersifat luar biasa atau penuh keajaiban. Cerita hikayat umumnya mengandung nilai moral, agama, dan budaya serta tidak diketahui siapa pengarangnya atau bisa dibilang anonim. Nah, ciri-ciri dari teks hikayat tersebut adalah dia menggunakan bahasa Melayu klasik, bersifat istana sentris, itu bercerita tentang kerajaan, terus dia juga mengandung unsur kemustahilan atau keajaiban, dan dia juga tokohnya itu memiliki kesaktian, anonim atau seperti tadi yang saya bilang tidak diketahui siapa pengarangnya, dan yang terakhir itu ada bersifat didaktis, mengandung pesan moral. Nah, struktur teks hikayat itu ada abstraksi, gambaran awal cerita tapi itu opsional, dan ada orientasi, itu pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Ada juga komplikasi, munculnya masalah atau konflik, terus ada resolusi, itu penyelesaian masalah, dan yang terakhir ada koda, pesan atau amanat, tapi itu opsional. Jadi masuk ke unsur-unsur teks hikayat. Jadi unsur teks hikayat itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik sendiri itu ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Dan kalau unsur ekstrinsik itu ada nilai agama, nilai moral, nilai budaya, dan yang terakhir nilai sosial. Masuk ke materi yang kedua, yaitu teks berita. Pengertian teks berita sendiri adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwa nyata dan aktual yang disampaikan kepada masyarakat secara jelas dan objektif. Ciri-ciri teks berita adalah berdasarkan fakta, aktual atau terbaru, objektif, itu tidak memihak, menggunakan bahasa baku dan jelas, dan yang terakhir itu mengandung unsur 5W dan 1H. Struktur teks berita tersebut terdiri dari orientasi, yaitu pembuka, gambaran umum peristiwa, terus ada peristiwa, uraian detail kejadian, dan yang terakhir itu sumber berita, penyataan dari narasumber. Nah, unsur 5W dan 1H yang tadi saya sebutkan itu ada what, who, when, where, why, how. Kaidah kebahasaan teks berita itu kalimat langsung dan tidak langsung. Terus ada juga konjungsi temporal, itu ada kemudian, setelah itu, dan juga kata kerja aksi, dan yang terakhir itu bahasa baku. Nah, masuk ke materi yang terakhir, yaitu teks cerita sejarah. Jadi pengertian teks cerita sejarah sendiri adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau kejadian penting yang terjadi di masa lampau berdasarkan fakta sejarah. Peristiwa tersebut biasanya berkaitan dengan tokoh, tempat, dan waktu tertentunya memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Teks ini disusun secara kronologis atau urutan waktu, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana peristiwa tersebut terjadi dari awal hingga akhir. Selain memberikan informasi tentang masa lalu, teks cerita sejarah juga bertujuan agar pembaca dapat mengambil pelajaran atau nilai dari peristiwa tersebut. Ciri-ciri teks cerita sejarah itu yang pertama itu ada menceritakan peristiwa masa lampau, kedua ada berdasarkan fakta atau kejadian nyata, yang ketiga ada disusun secara kronologis atau urutan waktu, dan yang terakhir menggunakan bahasa yang jelas dan informatif. Next ada struktur teks cerita sejarah. Jadi ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Jadi orientasi itu adalah pengenalan peristiwa atau latar belakang sejarah, terus urutan peristiwa itu adalah rangkaian kejadian yang terjadi secara kronologis, dan reorientasi itu adalah penutup atau kesimpulan dari peristiwa tersebut. Lanjut ke unsur-unsur teks cerita sejarah, itu ada tokoh, waktu kejadian, tempat kejadian, dan peristiwa sejarah. Nah, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah itu yang pertama menggunakan kata kerja tindakan, itu terjadi
memimpin, melawan, dan yang kedua itu ada menggunakan keterangan waktu pada tahun, kemudian, setelah itu, dan yang terakhir atau yang ketiga itu dia menggunakan kata penghubung kronologis seperti lalu, kemudian, selanjutnya. Nah, lanjut ke contoh teks cerita sejarah. Di sini bisa dilihat ada urutannya dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Adapun, penjelasan saya kenapa saya memilih pada materi pertama teks hikayat itu karena, untuk memperkenalkan siswa pada sastra lama dan nilai budaya, serta menjadi dasar memahami unsur cerita. Dan materi kedua yaitu teks berita, saya memilih itu karena untuk melatih siswa memahami informasi faktual dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dan, materi yang ketiga itu adalah teks cerita sejarah. Itu untuk membantu siswa memahami peristiwa masa lalu dan mengambil pelajaran dari sejarah. Sekian, terima kasih.